Untuk dokter nih, kalau ada yang masang susuk, nah, bisa nggak dokter bantu cabutin? Dengar-dengar kan beredar isu di luar sana, kalau bukan dukun, nggak bisa nyabut susuk. Kalau ditanyain bisa nggak, aku pasti bisa. Karena iya pasti. Tapi kalau mau nggak, aku nggak mau. Kenapa? Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. But. Nah, pada ilmu merah kali ini gue bersama Dr. Richard. Hai. Luar biasa. Penyihir putih gue. Penyihir dokter putih nih ya. Iya nih, kenapa serba putih-putih nih? Ya, atau infus. spesial? Infus kalau gue infus whitening. Oh iya. Oh iya, karena produk-produknya ada whitening gitu ya. Memutihkan kan, jadi pakainya putih-putih. Oh gitu. Kirain biar merah putih kita. Indonesia banget gitu kan. Bener juga ya. Iya loh, keren loh. Nah, kalau Dr. Richard ini nih sebenarnya lebih fokus, dokter tuh ada spesialis ya kan biasanya? Banyak. Iya. Banyak. Kalau Dr. Richard lebih ke kecantikan atau apa? Aku kecantikan. Jadi base-nya semua dokter pasti ada dari GP dulu nih, dokter umum. Habis itu tergantung dia pengen sukanya kemana nih. Ada yang bedah, ada yang objin, ada yang pokoknya ada spesialis. Ada juga yang pengen kecantikan kayak gitu. Ada yang ke manajemen juga. Oh, kalau Dr. Richard yang mana? Aku sebenarnya lebih ke kecantikan dengan manajemen sih. Manajemen. Karena aku punya bisnis kan, punya klinik kecantikan kan, sama expertnya di bidang kecantikan. Kecantikan. Oke. Berarti kalau ngobrolin tentang susuk nih, paham nih ya? Aku juga penasaran juga. Oh, penasaran. Apakah susuk yang kamu maksud itu sama dengan kecantikan itu? Iya, coba nanti kita tanya-tanya nih. Nah, kalau Dr. Richard di konten-kontennya kan membongkarnya krim yang abal-abal. Iya. Kalau saya membongkarnya praktisi yang katanya ngakunya supranatural, ngakunya dukun tapi abal-abal. Abal-abal, sama lah ya. Kita dimusuhi dengan orang-orang yang abal-abal. Nasibnya juga sama, dilaporin juga. Dilaporin juga, tapi ya itu hal yang wajar bagi saya karena kalau kita lihat dari perjalanan nabi-nabi dulu juga diperangin kan. Awalnya dulu gitu, dokter. Saya awalnya mikir, kok nih nabi-nabi ini kan baik-baik nih. Kok diperangin di zaman-zamannya ya? Dulu saya bikin pertanyaan gitu tuh. Kenapa kalau orang baik diperangin? Nah, sekarang mungkin dikasih jawaban nih. Jawabannya, karena rezeki mereka kita rusak, bro. Iya. Dan sebenarnya nggak ada yang salah kan dengan merusak rezeki mereka. Iya. Karena rezeki mereka itu yang salah. Iya, enggak. Dan ada alasannya. Ternyata menyampaikan kebenaran di tengah kejahatan yang menyebabkan para nabi-nabi ini diperangi. Dan kita juga gitu. Masalahnya. Masalah gini, banyak yang bilang, kok bersuara sih, kok berani-beranian aja gitu. Karena kalau misalkan kita biarkan, kejahatan tuh makin besar. Karena kejahatan besar ini bukan karena banyaknya orang jahat, tapi diamnya orang-orang baik kan. Ini juga sebenarnya kita tuh harus malu loh sebenarnya. Apa? Di negara-negara Amerika itu nggak ada orang-orang seperti Marcel, nggak ada juga orang seperti saya. Kenapa? Karena pikirannya sudah terbuka, sudah betul. Semaju itu. Iya betul. Dan karena level pendidikan kita itu masih kalah dengan orang Amerika, makanya masih ada orang seperti kita. Iya betul. Mungkin gara-gara ada Marcel nih, 10 tahun lagi Indonesia sudah lebih maju nih, nggak ada lagi yang namanya praktek perdukunan yang abal-abal tadi. Semoga ya. Jadi kayak Amerika kan kita kan. Amin. Tapi kan dimulai dari ya kita ini yang bisa kita lakukan cuma edukasi. Iya, edukasi bener. Karena kita orang biasa kan, nggak bisa kayak kalau ngelaporin ya itu harus korban kan. Terus ya satu-satunya yang kita bisa upayakan untuk Indonesia, membantu Indonesia mencapai tujuannya, yaitu mencerdaskan bangsa Indonesia ya. Ini edukasi melalui edukasi, bongkar modusnya. Iya. Kita nggak mungkin nangkepin. Dan bongkarnya harus berdasarkan bukti. Betul. Begitupun ilmu merah. Saya nggak pernah ngomong, wah ini palsu, terus nggak ada buktinya. Nggak pakai data. Nggak pakai data, ya. Saya praktekin. Contohin lagi. Iya, contohin. Saya kasih lihat nih zat kimianya ini gitu. Lah saya mah lengkap. Kan udah lengkap banget gitu. Kita berharapnya masyarakat Indonesia bisa nangkep nih. Gitu. Bisa lebih percaya karena ada buktinya. Iya, that's right, betul. Nah, terus kita kembali lagi pembahasan tentang susuk. Oke. Saya pernah baca, dokter, tentang penelitian emas itu bisa mengencangkan kulit. Apakah benar atau itu gimana sih? Aku coba ngomong jujur aja ya. Jadi sekarang kan di dunia kedokteran ini ada yang namanya, apalagi di kecantikan nih, sering banyak dipakai ya. Ada tanam benang. Iya, tanam benang. Ada tanam benang emas loh. Tanam benang emas ada. Oh, tanam benang dari emas? Yes, benar. Tanam lapisannya benang berarti? Dari zatnya emas, kayak gitu punya. Tanam benang emas itu ada. Dan bisa bukan wajah itu lebih bersinar.
Ada juga tanam benang. Benang itu, lu pernah lihat nggak sih benang? Iya. Jadi benang itu ada gerigi-geriginya Iya, gitu betul. punya, dan dimodif untuk bisa ditarik. Itu bisa. Jadi kayak dia tuh ada geriginya sehingga pada waktu ditarik itu bisa jadi kenceng. Oh. Itu bisa. Nah, kalau ditanya dengan gue, itu bisa nggak sih bikin orang cantik atau bisa nggak sih bikin orang wajahnya cerah, Iya. bersinar ya Emas gitu ya, emas sendiri. Ternyata gini, apapun yang kita lakukan ke dalam wajah kita, kita melakukan inflamasi atau peradangan atau kita nusukin jarum aja kayak gitu ya. Ternyata itu merangsang namanya pemulihan. Dan remodeling kolagen namanya. Waktu dia remodeling kolagen, itu buatnya jadi lebih baik. Contohnya kayak gini ya. Contohnya TV gue nih ya, setengah rusak nih. Setengah rusak nih. Terus lu bilang dengan bos lu kan, bos ini setengah rusak nih bos, tolong perbaikin nih. Ah, gue bilang kan masih bisa nyala nih, nanti aja lah kayak gitu punya. Kepala kan lu rusakin, pak kayak gitu punya. Setelah rusakin lu bilang kan tokonya kan, perbaikin dong. Waktu diperbaikin, penyakit yang lama kan ikut sembuh tuh. Nah gitu tuh, konsepnya seperti itu tuh. Jadi waktu ditusuk jarum, dia kan ngasih kode tubuh, ini dirusak nih. Terus tubuhnya memperbaikin jaringan, jadi lebih baik, jadi lebih cerah. Secara penelitian itu namanya dry needling. Dry needling itu artinya jarum biasa aja, tanpa sesuatu, itu bisa buat wajah kita jadi lebih cerah. Jadi kayak jarum lu tusuk-tusukin aja, makanya akupuntur lah. Akupuntur, gitu. Bisa buat lebih cerah. Apalagi kalau misalnya barang itu lu masukin, ditanam kan? dan bisa merangsang kolagennya jadi lebih badai. Jadi kalau misalnya jarum aja lu tusuk, inflamasinya kayak gini, kalau lu tinggalin sesuatu, badai nih inflamasinya nih. Jadi kolagennya jadi lebih kaya, jadi lebih kenyal, jadi lebih cerah. Gitu konsepnya. Jadi karena tubuh merespon ada benda asing ya? Betul. Ada benda asing, jadi berusaha untuk, nih, ayo kasih menetralisirnya nih gitu. Akhirnya semuanya ikutan. Betul. I see. Itu ilmiahnya ya? Iya. Terus kalau penelitian tentang kayak zat emas itu, ada zat tertentu yang bisa mengencangkan, itu gimana sih sebenarnya? Kalau sebenarnya emas itu nggak bisa ngencengin. Kayak mencerahkan, kayak kan ada bahkan kayak produk-produk yang katanya mengandung emas. Kalau emas mencerahkan, yes, benar. Mencerahkan, iya. Bisa mencerahkan, iya benar. Tapi kalau misalnya emas itu bisa menarik, nggak bisa. Emas nggak bisa menarik? Nggak bisa. Tapi sebenarnya tadi gue bilang tadi ya, bahwa sebenarnya dry needling atau jarum yang nggak punya apa-apa sekalipun, itu sebenarnya bisa mencerahkan. Bisa mencerahkan? Itu bisa mencerahkan juga? Nggak perlu emas, nggak perlu apa-apa, sebenarnya bisa mencerahkan. Apalagi kalau bahannya lebih bagus lagi, kayak gitu. Jadi kayak ngimbus lah. Iya, kalau bukan emas tapi khawatirnya kan berkarat malah jadi infeksi kan? Bukan emas yang ini juga ya, bukan emas yang batangan juga ya. Emas ini modifikasi juga kayak gitu. Iya. Enggak, maksudnya kalau bukan bahan emas yang ditanam, walaupun kayak jarum doang kan ngerinya jadi karatan kan di dalam. Nah, itu juga dilakukan sebenarnya kan? Apa? Orang Indonesia ini kan luar biasa. Kayak banci-banci di salon kan juga nanamin silikon. Iya benar. Nggak nanam sesuatu untuk di dagu. Mungkin kalau di dunia perdukunan disebutnya dengan susuk tadi. Tapi kan kalau misalnya di banci-banci di salon kan dipasang untuk estetik. Entah buat dagu, entah buat hidung, entah buat pipi. Iya. Terus kalau di penjelasan di dunia dokter, kalau ditanam di muka tuh ya, jarum susuk, itu kan biasanya di sini nih dok. Di sini sama di antara alis. Itu pernah mempelajari ada wilayah, kenapa di wilayah itu? Kebetulan kalau gue mau ngerjain itu, tapi di akupuntur itu kan diakuin. Jadi kan ada beberapa titik akupuntur, titik yang penting di dalam wajah kita. Jadi ada titik-titik yang energinya itu lebih gede. Nah, mungkin pemilihan titik itu adalah titik-titik yang penting, sehingga efeknya itu lebih besar ke dalam tubuh kita gitu. Tapi bukan artinya tusuk tiba-tiba auranya kebuka. Jadi ganteng kayak gitu punya, kagak. Iya. Tapi memang ada prosesnya ya, ketika tubuh merespon ada benda asing baru. Iya, itu secara teori ilmiahnya. Kalau Dr. Richard percaya tusuk beneran ada goib-goibannya gitu kan? Enggak. Gue orangnya sekolah tinggi-tinggi, jadi gue ngerasa kayak percaya yang kayak gitu punya aneh ya. Atau mungkin sesuatu hal yang mungkin secara ilmiahnya belum bisa dijelasin. Iya. Gue percaya. Kayak misalnya kayak gini, penyakit ya. Kita ngomong penyakit ya. Nanti kita mungkin lebih dalam soal penyakit ya. Nggak semua penyakit itu ada penyebabnya, bro. Contoh ya, penyebab kanker apa? Nggak tahu apa. Kita ngomong di kedokteran unknown loh. Unknown? Tidak diketahui. Kanker sampai sekarang nggak diketahui? Ada beberapa yang kita bisa ngomong. Kan orang bisa ngomong ya, penyebab kanker paru apa? Rokok. Apakah pasti? Rokok pasti menyebabkan kanker paru? Kagak kan? Rokok menyebabkan predisposisi kanker paru lebih tinggi. Tapi bukan artinya ngerokok langsung jadi kanker paru. Jadi kalau dibaca di textbook nih, penyebab kanker paru apa? Unknown. Unknown ya?
tidak diketahui. Penyebab lupus. Lupus itu apa? Lupus itu kayak penyakit autoimun. Itu tidak diketahui. Beda kalau misalnya penyebab HIV, jelas. Oh iya. Oke. Penyebab TBC, jelas. Iya. Tapi banyak banget di dunia ini penyakit yang sebenarnya masih unknown. Contoh nih ya, pakai antibiotik nih. Ini beneran terjadi di gue nih. Antibiotik gue pakai misalnya Cefixim nih, gue makan ya. Nggak apa-apa. Suatu hari gue makan antibiotik, terjadi Stephen Johnson syndrome. Semua tubuh gue kebakar. Yang mungkin kalau di perdukunan dibilang orang disantet orang atau di apa. Iya. Kebakar semua badan. Bibir ini semuanya merekah, kebakar kayak gitu punya. Terus di perdukunan datangnya nggak ke dokter kan? Datangnya ke dukun terus dibilang orang disantet orang. Itu namanya Stephen Johnson syndrome. Atau kalau yang kecil itu namanya erupsi obat. Jadi kalau pas gue makan itu semua pecah-pecah semua bibir. Itu namanya erupsi karena obat. Alergi obat tersebut. Aneh ya, obat dulu itu gue makan nggak apa-apa. Kok sekarang tiba-tiba seperti itu? Kayak gitu, iya. Itu unknown. Unknown. Jadi dunia kedokteran tuh bukan artinya itu semuanya sudah serba tahu. Bahkan di dunia kedokteran pun ada yang hari ini kita ngomong oke, 2 tahun lagi nanti dicabut. Iya, berubah ya. Nah, kayak ranitidin contohnya. Dulu kan boleh tuh, terus dicabut. Kayak gitu punya. Jadi dunia kedokteran ini kan bergerak terus sebenarnya. Kayak kejang-kejang pada anak itu masih ini kan tanda tanya ya. Nah, penyebab ada yang bilang keturunan, tapi faktanya nggak ada keturunan. Iya. Unknown loh. Kita nggak bisa ngomong. Itu namanya unknown, tidak diketahui kayak gitu punya. Jadi, nah mungkin ini yang dimanfaatin oleh. Iya. Karena medis masih terbatas juga, masih terus dipelajari mungkin kan ya. Penyebab-penyebabnya itu. Kalau menurutku selagi itu namanya medis ya, dunia medis ini kan dunia pembuktian. Iya. Dan sampai kapanpun juga pasti akan tetap ada yang namanya unknown. Nggak akan bisa terbuka tabir 100%. Oke. Jadi kalau ada orang sakit parah, terus dibilang medis, ini nggak kenapa gitu. Karena dalam medis unknown atau gimana? Ada beberapa hal. Apa tuh? Nah, jadi coba. Kalau misalnya sebenarnya sebelum nanya ke dokter Richard, saya udah nanya juga ke dokter-dokter lain, tapi off cam. Ya. Nah, coba kalau penjelasan. Aku mau usah jujur aja, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Ada beberapa hal. Salah satu, mungkin juga keterbatasan dokternya. Iya, betul. Ada perbedaan cara dokter. Aku sekalian ngomongin soal 12 tahun yang lalu ya, ideologiku 12 tahun yang lalu ya. Kalau orang ngomong dengan aku ya, dokter Singapura dengan dokter Malaysia lebih bagus daripada dokter Indonesia. Aku nggak setuju. 100% aku tidak setuju. Yang berbeda adalah sistemnya, bro. Dimana kalau dokter di Singapura itu bayarannya jelas, kerja di satu tempat jelas. Kalau di Indonesia kita harus ngamen kemana-mana pindah untuk dapat duit. Satu seperti itu punya. Dan juga di Indonesia kita berusaha berpikir hemat untuk orang itu. Contohnya lu datang ya, lu kasih keluhan penyakit, gua harus berpikir ronsen paru, cek darah apa-apa. Gila lo, mahal banget. Ke dokter itu 1 juta kayak gitu punya ya. Gue bilang, jadi gua harus berpikir dong 50.000 atau 100.000 lu bisa selesai masalah lu. Artinya kan gua nebak nih. Dari cerita lo, gue menyimpulkan sesuatu nih. Ya, peluangnya lebih gede dong salah dibandingkan gue cek semuanya. Iya benar. Coba kalau gue cek dari rambut, mulut, dada semuanya, nggak mungkin nggak dapet dong gue. Nggak usah dokter, nggak usah gue dokter hebat pun gue bisa dapat nih. Kalau lu datang ke Singapura, dicek semua tuh. Kasar ngomongnya dokter bego pun juga bisa baca. Nggak perlu yang pintar-pintar banget nih kayak gitu punya. Nah, ini kan perbedaannya. Dan ketika kita nggak bisa men-screening dengan baik, dengan kompetensi, kan akhirnya ada yang lewat nih. Ada yang lewat, ada yang ke-skip. Itu satu. Yang kedua, ada penyakit-penyakit yang nggak bisa memang dijelaskan secara medis. Apa? Contohnya psikologis. Nah, psikologis termasuk non-medis berarti ya? Sebenarnya masuk ke medis juga ya tetap ya. Sebenarnya masuk ke medis juga ya. Contohnya penyakit-penyakit yang pikiran. Ya, kejang-kejang atau misalnya definisinya kerasukan ya, kejang-kejang tuh histeria ya. Histeria gitu punya ya. Histeria. Itu kan kita dok ini sering banget nih histeria kayak gitu-gitu punya kita ngomong atau keserupan biasanya sih kalau nyebut ya kalau di Indonesia kan. Atau yang ketiga bisa juga si dokternya sudah benar, pasiennya ngeyel. Itu ada bener sering kayak gitu. Itu juga bisa terjadi. Contohnya kayak gini, pasien datang nih. Ini korban-korban perdukunan juga nih. Pasiennya skizofren. Skizofren lo tau nggak? Gangguan kejiwaan gitu yang berhalusinasi. Ya, datang halusinasi. Dokternya sudah bilang ini skizofren, ini punya kayak gini punya harus dirawat dengan seperti ini. Obatnya ini. Nggak dimakan obatnya. Iya bener. Terus dia bilang apa? Ya dokternya bilang nggak ada apa-apa.
Jadi kan ada banyak penyebabnya. Iya, Dan iya, juga banyak penyebab. sistem di kita ini yang masih belum begitu baik sehingga akhirnya kedokteran seperti sekarang. I see. Itu penyebabnya. Oke, jadi banyak banget tuh faktor-faktor. Bukan berarti ketika dokter bilang ini nggak ada apa-apa nih, bukan berarti itu disantet langsung gitu ya, Dok? Bukan. Kadang-kadang dokter bilang juga nggak ada apa-apa. Ini kan sebenarnya untuk efek menenangkan. Oh iya benar. Karena memang nggak ada apa-apa. Iya. Dan kalau misalkan gini, ada orang nih datang nih paranoid. Dia karena misalkan di rumahnya udah ditaruh-taruhin kayak gitu, paranoid nih kan. Dia serba ketakutan jadi ngerasain dikit-dikit, telat makan dikit dia malah, jangan-jangan ini efek dari ini. Jadi makin terasa sakitnya, terus ke dokter, atau dia ngerasa kayak malas kerja, terus pusing. Kalau ke dokter, paranoid itu bisa terlacak gak? Bisa sebenarnya. Sebenarnya bisa? Bisa. Sebenarnya kan kalau misalnya kita obatin, kita anamnesis dengan jelas kan sebenarnya kelihatan. Tapi sebenarnya pasien paranoid itu pengennya kenapa-kenapa. Iya memang sering banget sih kayak gitu ya. Capek juga. Banyak kayak teman-teman saya yang pengobatan alternatif gitu juga tuh, Dok. Ada pasien datang nih, sakit. Terus dilihat riwayat, katanya sama dokter nih dibilang nggak sakit gitu. Pas ditanya, pas dilihat riwayat penyakitnya, penyakit medis, udah parah. Dibilangin, Pak ini sakitnya ini. Tapi tetap aja, saya tuh disantet, saya tuh diguna-guna. Pak, Bapak minum obat herbal ini kan pengobatan alternatif herbal kan biasanya nyaranin kan. People believe that what they believe. Iya. Ya. Jadi kayak kita membaca sesuatu. Dan begitu lu buka detik. Iya. Atau lu buka sesuatu portal kayak gitu. Iya. Yang lu baca kan sesuatu yang lu suka kan? Iya bener. Ya, dari awal memang dia sukanya kayak gituan. Iya, yang di YouTube juga gitu kan. Ketika ada yang berusaha menjelaskan fakta dan ada kebohongan, orang-orang yang suka kebohongan nontonnya kebohongan. Betul. Karena yakin gua ilmu kayak gitu ada. Pokoknya nontonnya yang ini aja. Nah, edukasi awal itu yang harus dibuka sebenarnya. Iya, betul. Dan edukasi seperti itu itu sebenarnya datangnya itu dari sekolah sebenarnya. Dan di sekolah sayangnya nggak diajarkan itu. Bukan nggak diajarkan, kadang-kadang gurunya pun juga nggak tahu. Iya bener, gara-gara gurunya juga nggak tahu penjelasan tentang itu ya. I see itu. Jadi, dan gue pernah dengar gini juga, Dok. Ada istilah kalau udah parah banget nih, terus dokternya bilang, aduh kayaknya kelihatan umurnya udah pas diteliti nggak panjang lagi nih. Dia sengaja bilang ini nggak apa-apa untuk memberi semangat hidup. Gitu. Bisa jadi. Ada juga kayak bisa gitu. Jadi seperti itu. Ada istilah dokternya saya agak lupa tapi. I don't know, tapi itu bermain psikologi sih sebenarnya. Jadi ada yang misalnya kayak keputusan keluarganya kita nggak kasih tahu juga supaya karena kan gini, Bro. Kalau misalnya lu ke deteksi misalnya kanker paru stadium akhir yang punya 3 bulan lagi lah kita prediksi kayak gitu punya kita prediksi itu menurut pengalaman lah, bukan kita dukun. Menurut pengalaman 3 bulan lagi nih nggak akan lama lagi kayak gitu punya. Tapi kan kalau misalnya lo tahu kan akan jadi beban pikiran ya. Oh sangat. Akhirnya ujung-ujungnya jadi matinya karena pikiran. Iya. Bukan matinya karena kanker paru ya kayak gitu. Malah lebih cepat ya. Akhirnya keluarganya memutuskan, oke, kita nggak usah kasih tahu deh. Karena bapakku atau keluargaku ini bukan orang yang struggle, bukan orang yang kuat kayak gitu punya. Kalau gue mungkin dikasih tahu ya, aku manfaatin 3 bulanku ini untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Jadi kan beda-beda. Kita bahas ke yang tadi, yang tidak terlacak oleh medis ya. Kayak racun santet ini kan tidak terlacak. Karena dia nyangkutnya di tenggorokan, Dok. Racun santet ini. Dari benda yang diparut. Nah, efeknya itu kencing darah, BAB darah. Itu karena mungkin dokter yang menangani itu ngiranya pencernaan ya. Terus makanya diceknya pencernaan aman kok. Bisa jadi. Iya kan? Makanya menurut medis nggak sakit. Tapi gue nggak percaya juga sih kalau nggak terlacak sih. Tidak terlacak masalahnya. Nggak terlacak apa nih? Dari darah, cek lab, ataupun forensik kayak gitu punya di otopsi? Mungkin kalau detail iya. Mungkin kan kembali lagi tadi, masyarakat Indonesia banyak yang pengennya ngirit. Ngecek kayak, kan kencing darah, BAB darah. Ngeceknya. Pasti pikirannya pasti ini dong, pencernaan. Pencernaan nih, jangan-jangan ya kan? Nggak ada yang mikirin nggak mau ronsen full sebadan. Oh iya, sudah pasti. Iya kan? Anda di ronsen full sebadan juga nggak akan ketemu racunnya juga. Nah iya. Nah itu kelacak nggak sih kalau ronsen bentuk besi-besi kecil? Ada jenis besi tertentu yang saya nggak bisa sebutin karena khawatir ditiru nanti, yang nggak bisa tergerus. Nah itu biasanya ditaruhin di kopi racun-racun santet itu. Ditaruhin pas minum nggak kerasa gitu? Hah? Pas minum nggak kerasa? Bener-bener serbuk bentuknya. Bentuknya serbuk. Sebenarnya kalau misalnya bentuknya besi ya atau zat-zat mineral kayak besi kayak gitu, kalau di ronsen pasti dapat. Pasti kesangkutnya di tenggorokan. Pasti dapat, bercak-bercaknya pasti dapat.
Harusnya seperti ya. itu. Tapi ya karena mungkin ya kembali lagi yang di ronsen mungkin bagian sininya. Ya, atau mungkin gimana? bagian segmen yang sudah lewat ya. Mungkin yang di ronsen ya bagian Pencernaan. bagian lambungnya, tapi kan bagian ususnya nggak di ronsen, atau bagian anusnya kenanya seperti itu. Itu yang menyebabkan tidak terlacak oleh medis. Atau juga sudah keluar tapi efeknya masih ada lukanya. Oh, lukanya ya bisa. Bisa jadi kayak gini, sudah keluar nih, zatnya sudah keluar, tapi kan dia mengiritasi lambung atau mengiritasi usus yang masih ada nih peradangannya kayak gitu punya, tapi barangnya sudah keluar. Oh, oke. Terus kalau untuk kayak nanam susuk tadi itu resikonya ada nggak sih? Kan tadi kalau efek positifnya adalah menurut ilmiah yaitu tubuh merespon ada benda asing, terus akhirnya ngirimin zat-zat untuk penyembuhan. Nah, efek sampingnya ada nggak kalau nanam emas di kulit kayak gitu? Infeksi. Infeksi satu, yang kedua kalau itu benda asing dan ada penolakan, maka akan terjadi nekrosis bisa. Jadi peradangan berat dan akhirnya jadi pembusukan. Berarti tidak semua manusia sama kulitnya? Oh, gini ya. Gimana? Apa yang ditanam dulu? Emas. Yang tanamnya itu higienis atau tidak, steril atau tidak. Ya kalau ditanamnya dengan skill dokter, kita ngomongnya dengan prosedur yang tepat, steril, makanya sih aman-aman aja. Tapi kalau misalnya dilakukan dengan hal yang salah, makanya terjadi abses. Ada satu contoh pasienku yang jadi korban juga lesung pipi. Lesung pipi itu dibolongin plak di sini, tusuk. Tusuk juga dari belakang, plak kayak gitu punya. Jadi cacatin kayak gitu punya. Tapi pada waktu prosedurnya tidak steril, jadi abses. Jadi abses itu kayak bisul gede kayak gitu punya. Waktu pecah jadi cacat. I see. Oke, jadi memang resikonya ada ya? Jadi cacat jadinya. Iya, betul. Dan kalau yang saya pelajari itu masker emas tuh ngefek sebenarnya. Ngefek. Dan emas itu banyak dipakai sih sebenarnya dalam dunia kecantikan, baik di skincare, serbuk emas ya. Iya, kalau misalkan serbuk emas itu berfungsi untuk wajah, berarti bukan hanya zat penyembuh tadi yang berfungsi, tapi ada efek dari emas itu juga yang ditanam. Ada. Jadi kayak merangsang reaksi inflamasi. Tapi bukan emas yang batangan itu ya, bukan emas. Oh, bukan, beda. Itu. Iya. Apa jadi dong? Benang yang memang ini yang dimaksud ini sesuatu hal yang bisa dikonsumsi tubuh ya. Oh, berarti bukan emas yang... Bukan lu tanam botol kayak gini punya, ini kan nggak bisa dikonsumsi tubuh kan? Iya. Lu masih ingat, kita belajar nggak sih waktu lu bisa dijahit nih, ada luka nih. Lu tanya dengan dokter kan, dok, ini benangnya dicabut atau nggak sih? Iya. Nah, kan iya. oh nggak, ini jadi daging, kata dokter. Iya. Nah, benang yang kayak gitu. Emas juga ada yang kayak gitu? Emas ada yang kayak gitu punya. Oh. Jadi dia dilapis emas yang lu buka 2 minggu lagi, nggak ketemu lagi tuh benang. Oh, oke. Karena diserap oleh tubuh, dihancurkan oleh tubuh, digestible, bisa dihancurin. Bukan artinya lu taruh emas, bukan emas batangan lu pecahin terus tanam gitu. Lu taruh terus 3 tahun lagi lu buka masih ada, ya, bukan yang kayak gitu. Oke. Berarti dan itu bahaya, itu benda asing namanya. Kalau emas yang batangan itu? Itu namanya benda asing. Oke. Kalau benda asing dalam tubuh kita, itu tubuh kita pasti akan proses terus pasti. Proses ya. Oke. Dia kan ngelihatnya itu kayak, wih ini asing nih. Kita perangin terus, akhirnya jadi bengkak terus. Itu emas yang dikonsumsi tubuh tuh baru-baru ini ada atau emang udah dari dulu ada sih? Hitsnya mungkin akhir-akhir ini lebih hits ya. Dan ini kan sebenarnya teknik marketing juga ya. Teknik marketing juga karena emas ini kan bentuknya spesial, dan bisa di mindset orang itu bisa mencerahkan kayak gitu ya. Tapi nggak semuanya, kadang-kadang emas, banyakan warnanya aja yang emas. Bukan emasnya, sebenarnya bukan emas. Bukan emas murni 100% kakak. Oh, oke. Ya paham. Jadi udah cukup paham ya tentang susuk ya, bahwa sebenarnya susuk masih ada penjelasan ilmiahnya. Masih ada penjelasan ilmiah. Iya. Dan sebenarnya untuk dokter nih, kalau ada yang masang susuk, nah bisa nggak dokter bantu cabutin? Dengar-dengar kan beredar isu di luar sana, kalau bukan dukun, nggak bisa nyabut susuk. Kalau ditanyain bisa nggak, aku pasti bisa. Karena pasti. Tapi kalau mau nggak, aku nggak mau. Kenapa? Bukan gue yang ngerjain, ngapain gue yang cabutin? Resikonya ada resiko ya? Gini, Po. Ini yang paling sering ya? Nah, itu ya. Ini yang paling sering. Coba. Ketika ada banci, ini paling sering kan banci. Bib ya. Emang salah ya ngomongnya? Tapi banci-banci di salon kan nanamin sesuatu silikon nih, sesuatu nggak ilegal atau nggak jelas nih. Kalau filler kan jelas nih, legal. Ini ilegal nih, dimasukin ke sini. Terus datang ke gue, terus, dok, keluarin dong. Sorry, aku nggak mau. Kenapa?
Karena kalau misalnya aku kerjain nih, terus terjadi resiko. Kita kan namanya dunia medis kan ada resiko medis. Kalau misalnya ada resiko, pasien tuh nuntutnya ke aku loh. Yang ngerjain orang lain, yang buat salah orang lain, aku yang bersihin ya. I see. Berarti itu alasan kenapa susuk itu hanya bisa dicabut sama yang nanemnya? Ya pasti kita akan berpikir, ya kau tanam di mana? Yang cabutnya orang itu aja lah. Oh, kok melakukan suatu hal yang salah kan? Ya itu punya kan, biar orang itu. Karena prosedur ini aku nggak bisa terima. Oke, paham. Nah itu jadi nemu alasan baru lagi tuh, kenapa susuk hanya bisa dicabut sama yang nanemnya? Karena kebanyakan dokter nggak mau ngambil resikonya ya? Bisa tapi nggak mau. Nggak mau, bisa tapi nggak mau. Okay. Dokter mana sih yang nggak bisa kalau misalnya gue tanam, misalnya di sini ya gue tanemin sesuatu ya paku ya gue paku. Tolong dong keluarin. Dokter mana yang nggak bisa? Berhenti aja jadi dokter kalau nggak bisa keluarinnya. Pasti bisa. Masalahnya mau kagak? Mau nggak? Oh, nggak semua dokter mau ya? Iya. Oke. Kecuali resiko menyangkut nyawa dia. Nah, kecuali kalau misalnya, waduh kalau nggak dicabut lu mati nih, berarti gue kerjain dong. Oh gitu, iya. Kan? Iya. Kalau nggak ngapain? Lu masih selamat real walafiat ya. Tempat lo pasang di mana? Oh iya. Minta dia aja Bu yang cabut. Dan juga pemikiran kita dokter itu adalah kita tuh nggak tahu apa yang dimasukin di situ. Dan posisinya di mana juga nggak tahu. Nah, kayak gitu punya. Jadi ngapain gue harus cari resiko ngorbanin diri gue untuk hal yang seperti itu punya? Iya, siap. Oke, udah cukup jelas tuh ya guys ya. Jadi semua terjawab tentang susuk. Terus terakhir nih, saran dari Dr. Richard Lee agar masyarakat tidak gampang percaya hal-hal yang dukun-dukunan dan sebagainya. Gini ya, kan soalnya dunia dokter juga mereka pasti beralasan, ya dokter juga tadi pengetahuannya banyak yang unknown kan. Bayangin, kita yang kuliah minimal 6 tahun aja. Oh iya. Harusnya dibalik lagi. Masih banyak yang nggak ngerti. Iya. Masih banyak yang kita nggak ketahui. Apalagi dukun yang kuliahnya 3 hari. Iya. Apalagi cuma dapat sertifikat doang, itu juga belum tentu dia lulus. Iya. Kok kalian bisa percayain diri kalian ke orang yang seperti itu? Aku nggak paham. Udah gitu nggak ada bukti apapun dari apa yang dikatakan ya. Nah. Kayak misalkan ini dikirimin, buktinya mana dikirimin? Ada resinya nggak? Iya kan? Ada resinya nggak? Kalau kita dikirimin barang kan pasti nanya resinya. Ini nggak ada nomor resi, gue percaya aja. Iya, jadi kita yang belajar susah-susah aja itu masih banyak, dan nggak akan ada satupun dokter itu yang mengetahui semuanya ya. Bahkan di luar negeri sekalipun, profesor yang paling pintar sekalipun, itu masih banyak yang kita nggak ketahui. Apalagi dukun-dukun di luar sana kayak gitu punya. Jadi ngarang-ngarang cerita, bikin-bikin cerita. Jadi ya kita tetap percaya dengan hal-hal yang ilmiah lah, yang terbukti secara saintifik lah. Pokoknya jangan percaya dengan hal-hal yang jangan mau dimanfaatin. Mungkin kalau percaya itu boleh, nggak ada masalah. Mungkin kalau percaya bisa menambahkan nilai kepercayaan diri kamu, percaya menaikkan nilai psikologis kamu, ya sah-sah saja sih, silakan aja. Saya pergi ke sana terus untuk menambah nilai percaya diri saya sehingga saya nggak jadi cerai. Atau ya kalau misalnya itu membawa dampak positif untuk kamu ya, aku nggak bisa ngomong, silakan aja. Karena itu pilihan orang ya. Tapi jangan mau ditipu. Jangan mau dirugikan besar ya. Jangan mau dibohongi. Ya kalau misalnya 50.000, 100.000 masih oke lah. Iya. Ini kalau misalnya 1 juta ke dokter aja nggak segitu kok. Iya, makanya itu dia. Tapi sayangnya kan kebanyakan orang udah putus asa kan, ke dokter nggak nemu solusinya. Iya kan ada psikolog, ada psikiater gitu harusnya kan. Bisa jadi. Narik sesuatu dari dada 25 juta kan. Nah itu. Nggak masuk akal. Tapi yang jadi permasalahan adalah di luar sana itu kan ada banyak orang yang memang percayanya dunia yang seperti itu punya, walaupun nonton seperti kita juga tetap ngotot juga. Ya itu terserah yang nonton lah ya. Kita cuma menyampaikan. Yang nonton dengan gue juga sudah tahu bahwa itu krim abal-abal, gue sudah kasih labnya juga tetap mau pakai itu juga. Mau ngomong apa gue? Iya benar. Kita nggak bisa memaksa kan orang. Kita yang bisa kita lakukan adalah menyampaikan. Oke. Ya udah, mungkin begitu aja guys video kali ini. Udah cukup jelas dan cukup banyak tuh pembahasannya tadi. Dan semoga nggak cuma masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Jangan. Seenggaknya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, biar ada yang nyangkut dikit-dikit. Biar nggak ketipu sama oknum-oknum manusia di luar sana. Oke, gue akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Gue Marcel Radival, pesulap merah Indonesia, dan Dr. Richard Lee. Oke, bye-bye.